Pemirsa, seorang dosen bantu di Yogyakarta melakukan pelecehan seksual berkedok penelitian atau riset ilmiah. Pihak kampus UGM membantah pelaku adalah dosen dan hanya mencatut nama besar Universitas Gadjah Mada untuk meyakinkan korbannya. Belum reda kasus pelecehan seksual fetis jarik yang dilakukan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, kasus pelecehan seksual berkedok riset ilmiah kembali terkuak. Seorang dosen perguruan tinggi swasta di Yogyakarta berinisial BA mengaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita dengan dalih riset ilmiah tentang penyimpangan seksual swinger atau tukar pasangan. Dugaan pelecehan seksual ini sempat viral di media sosial. Universitas Gadjah Mada yang namanya dicatut oleh BA untuk mendapatkan mangsa menyatakan bahwa apa yang dilakukan BA adalah kegiatan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan UGM sebagai institusi. UGM juga menampik bahwa pelaku adalah dosen, namun tercatat sebagai salah satu alumninya. Iya, jadi perlu saya tegaskan bahwa beliau ini bukan dosen di UGM, jadi tidak terdaftar sebagai dosen maupun sivitas akademika di UGM untuk saat ini. Alumni atau semacamnya? Ya, kalau di data alumni memang ada nama beliau, data beliau tercatat sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau alumni tapi bukan dosen UGM. Menanggapi pencatatan nama UGM itu, UGM seperti apa? Secara umum kalau dari sisi kasusnya ya, menanggapi kasus ini yang jelas Universitas Gadjah Mada mengecam keras tindakan pelecehan dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan menyayangkan terjadinya kejadian ini. Pihak UGM sendiri tengah mempelajari kasus dugaan pelecehan seksual ini sekaligus mendata apakah ada sivitasnya yang menjadi korban. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Sementara itu, pelaku Bambang Arianto mengunggah permohonan maafnya atas perilaku asusila berkedok riset ilmiah. Selain kepada para korban, pelaku juga meminta maaf kepada UGM dan Universitas Nahdlatul Ulama yang ia catut namanya. Rekaman ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Saya atas nama Bambang Arianto ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong. Karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Hal itu dikarenakan kata swinger sering menghantui saya di setiap waktu dan tempat. Selain berfantasi secara virtual tentang swinger, saya juga pernah melakukan pelecehan secara fisik. Oleh sebab itu, secara khusus saya meminta maaf kepada seluruh korban, baik dari kampus UGM Bulak Sumur maupun yang lain, yang pernah menjadi korban pelecehan saya, baik secara fisik, tulisan maupun verbal, sehingga menimbulkan banyak trauma. Saya juga meminta maaf kepada NU dan UGM karena selama ini menyalahgunakan nama NU dan UGM dalam mencari target. Secara umum, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berjanji tidak lagi melakukan kebohongan ini. Apa yang saya lakukan selama ini tidak diketahui oleh istri saya. Setelah ini saya akan menceritakan kepada istri saya dan meminta dia mendampingi saya dalam melakukan terapi secara intensif ke psikolog maupun psikiater agar bisa terbebas dari penyimpangan dan kelainan ini. Kemudian terakhir saya berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi, dan bila terbukti melakukan lagi, saya siap menerima segala konsekuensi hukum yang ada. Terima kasih. Dari puluhan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Bambang Arianto, terdapat sejumlah korban yang berasal dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Ya, lantas bagaimana sikap yang akan ditempuh oleh UGM dan bagaimana sosok Bambang ini ketika sempat menimba ilmu di UGM? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kita akan bergabung dengan reporter TV One ada Arga Dumadi. Arga. Ya, Tisa dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa hingga saat ini memang dari puluhan yang disebutkan menjadi korban dari tindakan swinger berkedok penelitian ilmiah yang dilakukan oleh BA ini, dari pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri hingga saat ini belum
mendapatkan laporan dari korban yang merasa tentunya dirugikan dari tindakan BA ini. Namun dari pihak Polda DIY sendiri menyatakan bahwa pihaknya walaupun belum ada laporan yang masuk, terus mencari petunjuk mengingat kasus ini sendiri juga sudah menjadi perhatian dari masyarakat begitu. Dan memang dikabarkan juga bahwa ternyata BA ini sendiri memang sempat tercatat dilaporkan ke Polres Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta atas tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual pada tahun 2004. Namun perkembangan dari kasus ini sendiri memang belum diketahui dan juga sempat disebutkan bahwa kasus ini sudah dianggap kadaluarsa begitu. Dan dari pihak UGM sendiri memang sudah menyatakan bahwa BA ini bukan merupakan dosen, namun memang diakui BA ini tercatat sebagai alumni dari Universitas Gadjah Mada, dan pihak UGM sendiri hingga saat ini juga masih menunggu apabila ada korban-korban yang akan mengadu begitu, karena memang dari pihak UGM sendiri ini juga terus melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Selain dari pihak Universitas Gadjah Mada, pada siang hari tadi ada juga konferensi pers ini yang diselenggarakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, satu institusi pendidikan lain di Yogyakarta yang namanya dicatut oleh BA ini. Pengakuan dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta menyampaikan bahwa BA ini sendiri juga bukan merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, namun hanya pernah membantu saja. Dari pihak rektorat sendiri menyatakan bahwa BA tidak pernah diangkat sebagai dosen tetap, mengingat bahwa dari pihak rektorat sendiri juga sudah melihat adanya keganjilan dari perilaku BA ini. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap para korban, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ini juga membuka posko pengaduan yang mana nantinya mereka juga akan melakukan pendampingan bagi para korban gitu. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami kabarkan, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, ada tadi Anda mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dari Bambang Arianto ini. Yang mencurigakan itu apa yang ditangkap oleh pihak dari UGM ketika waktu itu masih menjadi pihak pembantu di sana, dosen pembantu? Ya, Tisa, kami kabarkan kepada Anda bahwa ini bukan perilaku yang dilihatkan ketika menjadi dosen pembantu di UGM, melainkan di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Mengingat ini merupakan pengakuan dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang tadi siang melakukan konferensi pers. Memang keganjilan ini dilihat dari perilaku seksualnya. Memang terlihat adanya keganjilan dari perilaku seksual dari BA ini. Dari pihak rektorat sendiri ini sudah mencoba untuk membantu dan juga melakukan pemantauan, namun ternyata ini memang tidak berhasil. Sehingga dari pihak rektorat sendiri memutuskan untuk tidak mengangkat BA ini sebagai dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Tisa. Arga, apakah memiliki informasi latar belakang studi maupun penelitian yang dilakukan oleh Bambang Arianto ini? Ya, Andrew dan pemirsa, memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan latar belakang studi ataupun penelitian yang dilakukan oleh Bambang Arianto sendiri. Memang disebutkan juga bahwa pihaknya saat ini juga bergabung dalam tindakan riset untuk studi S3, namun hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Dan berdasarkan penuturan BA sendiri, BA sudah mengaku bahwa alasan riset itu merupakan alasan belaka hanya untuk memenuhi fantasi seksualnya mengenai swinger begitu, Andro. Oke, baik. Terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta.